Bapak dari tim MGMP Matematika SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kali ini kita kembali ke dalam materi Matematika Peminatan. Jika yang lalu kita belajar tentang titik stasioner fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas materi tentang turunan kedua fungsi. Baik, untuk tujuan pembelajaran materi hari ini adalah siswa bisa mencari turunan kedua dari fungsi trigonometri dan bisa mengkaitkannya dengan kecekungan fungsi dan titik belok fungsi. Pertemuan ketujuh. Turunan kedua dari fungsi trigonometri. Baik, turunan kedua, maka tidak ada seharusnya kalimat yang menyulitkan, karena artinya turunan kedua kita turunkan dua kali, ya. Lambangnya itu berarti kalau turunkan dua kali, boleh tuliskan di d kuadrat, ya. Fx per dx kuadrat. Artinya diturunkan dua kali terhadap x. Atau boleh tuliskan di gini, double accent. Ya, berarti kita turunkan dua kali. Nah, apa hubungan dengan turunan kedua atau apa aja yang bisa dicari turunan keduanya dari fungsi trigonometri? Nah, nanti kita akan membahas di sini mengenai kecekungan fungsi. Ya, jadi fungsi ini nanti dia bisa cekung dua, ke atas, ke bawah. Ingat, ini bukan mengenai fungsi kuadrat, ya. Jadi tidak ada terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Dia cekung. Disebut dengan cekung ke atas, ya. Satu lagi dia cekung ke bawah, ya. Cekung ke bawah. Nah, apalagi yang dibahas dari turunan kedua? Itu bisa kita lihat mengenai titik belok. Nah, ini ada ilustrasi kemarin, ya, seperti ini. Nah, ini terlalu tajam. Di sini lah dia belok. Jika ini kita bilang kemarin naik, ini namanya turun. Yang ini namanya naik. Nah, ini disebut dengan titik balik maksimum, ya. Balik maksimum, ini balik minimum. Nah, ini belok. Dia turun, tapi belok seperti ini. Nah, disebut dengan titik belok. Jadi turunan kedua bisa menentukan tentang kecekungan fungsi dan titik belok, ya. Dimana kalau dia cekung ke atas memiliki syarat bahwa turunan keduanya itu lebih besar dari 0. Kalau dia cekung ke bawah, turunan keduanya itu lebih kecil dari 0. Sementara kalau dia belok, maka turunan keduanya itu sama dengan 0. Baik, sekarang kita lihat di contoh soal, ya. Contoh soalnya itu kita lihatkan di halaman 108. Ya, contohnya itu di halaman 108, kita ambil aja fungsinya itu fungsi yang sin, ya. Fungsi yang sinus. Jadi kalau kita misalkan fungsinya itu yang sinus, kita cari dulu turunan keduanya. Kebetulan karena fungsinya ini nggak punya variabel, nggak punya pangkat, gampang, ya. Turunan dari sinus adalah kosinus. Turunan dari kosinus itu adalah min sinus X. Seperti ini. Maka inilah turunan keduanya. Sekarang kita cari yang ditanya. Yang ditanya itu jika dia cekung ke atas. Ya, kita bilang syaratnya itu adalah turunan keduanya lebih besar dari 0. Maka kita cari turunan keduanya adalah min sin X, lebih besar 0, ya. Kalikan min, maka dapatlah sin X lebih kecil 0. Dalam grafik sin seperti ini,
Kapan dia kecil 0? Nih, terletak di antara berapa nih ya? 180 dan 360. Berarti X-nya itu terletak di antara 180 dan 360. Itu untuk cekung ke atas. Kedua, untuk dia cekung ke bawah. Cekung ke bawah, maka turunannya itu lebih kecil dari 0. Sama seperti di atas tadi, gantikan. Berarti turun keduanya adalah min sin X, lebih kecil 0. Kalikan min, maka dapatlah sin X-nya besar 0. Dengan gambar yang sama, kapan dia besar 0? Dari 0 sampai 180. Intervalnya ya. Nah, sekarang yang ketiga, belok. Kapan suatu fungsi itu belok? Jika turunan keduanya sama dengan 0, ya. Berarti min sin X sama dengan 0 atau sin X sama dengan 0 juga. Kapan sinnya 0? 3 ya, 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Maka pada 3 ini fungsi dia belok. Nah, untuk memastikannya, mungkin bisa tengoklah grafik berikut. Ya. Nah, dari 0 sampai 180, tadi kita bilang dia cekung ke bawah. Perhatikan, dia ini cekung ke bawah kan? Nah, pas dia grafiknya. Sementara dari 180 ke 360, dia cekung ke atas. Dan di sini, di 0, di 180, dan di 360, itu dia belok. Kan awalnya seperti ini, belok gini ya. Nah, dia belok. Mungkin kalau dia tidak bisa menggambarnya, nggak paham tuh. Awalnya dia gini, dia belok. Nah, kan bisa perbedaannya ya. Dia belok. Itu sama. Dia awalnya turun, dia belok di sini. Jadi dia berbeda rutenya, polanya berbeda. Jadi itu disebut dengan titik belok ya. Mungkin dari gambar tidak nampak jelas, tapi dari perhitungan dia jelas ya. Itulah yang dimaksud dengan titik atau turunan kedua fungsi. Ingat menentukan untuk dia cekung ke atas, cekung ke bawah, dan cekung dan belok. Nah, sekali lagi dari gambar, kalau kita lihat dari 0 sampai 180, ini cekung ke bawah ya. Sementara dari 180 sampai 360 itu cekung ke atas. Seperti itu ya. Baik, demikianlah materi pertemuan yang ke-7. Terima kasih. Baiklah Nana, bagaimana penjelasan video tadi? Jika masih ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom pembahasan di Discord atau boleh bertanya langsung dengan Bapak di sekolah. Ya, Bapak ingatkan kita masih dalam menjaga jarak, patuhi prokes kemana-mana, ya, menjaga memakai masker dan juga tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Semangat!